Sudah ngajar berapa kali, Dinan? Dinan baru 5, Pak. Soalnya kemarin upacara sama ada vaksin di sini. Oh, minggu ini selesai nggak? Atau masih minggu depan? Tujuh kali lah. 7 kali terpenuhi. Iya, pakai laptop Dinan aja, Ibu. Yang Dinan nanti pakai HP. Gitu. Iya. Mana? Sudah on kan? Langsung on cam aja, Bu. Ini. Oh, iya deh. Mangga. Elisa, halo. Sa, Assalamualaikum. gimana ini? Sekolah atau di rumah? Udah di sekolah, Bapak. Oh, dari sekolah. Tadi dari rumah. Sudah ngajar berapa kali? Udah 6 kali, Bapak, yang dinilai. Oh, udah 6 kali ya, syukurlah. Jadi minggu ini beres. Ya? Minggu ini bisa 7 kali atau minggu depan 7 kali? Minggu depan, Bapak. Oh ya, alhamdulillah lancar mengajarnya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mbak Haji. Iya, waalaikumsalam Bapak. Maaf ini agak telat masuknya. Ayo bertiganya di sini. Ya, pas awal di sini dulu. Oh, ibu nggak usah pakai ini. Pakai headset nggak usah ini. Neng langsung Ya, aja Ibu. ini. Iya Bapak, sebentar. Nih. Tadi ini dari Sumedang saya, Bu. Bentar Pak. Dari Mandua Sumedang, cuma ya daring juga, Bu, refleksi. Oh, daring. Kebetulan di sana jam Udah ditunggu di sini di Kuningan. 9 Ditunggu di Kuningan ke sini. tadi. Sinyal ya? Sinyal ya? Hmm? Iya, maaf, lagi diikut. Ini enggak, bukan ini. Yang PPL, Pak. Gak ada suaranya ya? Neng? Ada Udah siap semua belum ini? Sri? Elisa? Dinan? Iya Pak, udah siap. Sebentar Pak. Ini gimana? Ya Bu, insya Allah Bu. Hotspot, boleh. Dinan, mana? Di on kan? Iya, sinyal, Pak. Jadi delay ya Bu ininya. Ada nggak? Udah diaktif. Nama ininya apa? Sri Trihati. Itunya Passwordnya Trihati. kayaknya udah lama. Udah. Bentar ya. Ada kayaknya. Udah pada on cam. Udah. Belum, kamu ada di sini. Depannya juga enggak. Ada ya. Hah? Di Dinan juga. Oh, di sini laptopnya ya. Kayaknya laptopnya. Mohon izin untuk memulai ya Ibu. Iya, Bapak, mangga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru Pamong, Ibu Hajah Yanti selaku pembimbing mahasiswa-mahasiswa kami di MAN 1 Kuningan. Kenapa enggak ada? Sebentar HP. Iya. Udah. Jaringan, Masuk. Pak. Oh iya. Oh ya Bu. Jaringannya. Ya Bu. Iya, Pak, maaf, mangga. Ya Bu, atau nuhun Bu. Salam kenal Ibu Wilujeng Tepang. Alhamdulillah pada hari ini Kamis 11 November 2021 kita bisa bertemu dalam rangka untuk kegiatan refleksi, Ibu.
Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu, waktunya, meluangkan waktunya, kesempatannya. Juga saya mengucapkan terima kasih sekali selama PPL ini saya dibantu untuk membimbing mahasiswa kami di Manado ini. Ada Siva, ada Sri, ada Dinan, ada Elisa ini. Mahasiswi kami ini untuk belajar dalam rangka meningkatkan kompetensi selaku mahasiswa program. Kami sudah melakukan beberapa tahap, Ibu. Dari mulai observasi lapangan awal, kemudian perencanaan, kemudian juga pelaksanaan mengajar secara terbimbing. Mungkin juga saya tanya tadi beberapa sudah melakukan pengajaran secara mandiri dengan pengawasan dari Ibu Haji. Ada sudah 5 kali ya, saya sudah 6 kali gitu. Nah, kemudian dari kegiatan tersebut yang sudah dialami, selanjutnya adalah sampai pada tahap refleksi. Jadi mahasiswa kami ini nanti akan diminta untuk refleksi terkait pengalaman yang sudah mereka alami dari perencanaan, dari observasi, dari pembelajaran terbimbing, pembelajaran mandiri, baik itu yang daring maupun luring. Kemudian akan mungkin ada kendala-kendala, kemudian ada masukan-masukan dari Ibu selaku guru Pamong untuk dalam rangka penguatan dan memberikan masukan serta saran supaya kedepannya bisa meningkatkan kompetensi calon guru mahasiswa kami ini kedepannya supaya lebih bagus lagi begitu. Jadi sebelumnya marilah kita awali pembukaan ataupun kegiatan refleksi ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk masing-masing dari mahasiswa silakan untuk menyampaikan dari siapa dulu silakan. Absen. Dari absen katanya Dinan. Absen sesuai absen. Saya sebenarnya ingin menyampaikan Mbak refleksi kita. Itu yang pertama, aspek yang diamati praktikan menyampaikan 3 hal positif terkait kegiatan belajar mengajarnya. Di sini Dinan mencatat yang pertama, Dinan mengadakan praktikum virtual sebagai alternatif dari praktikum secara langsung sehingga mungkin siswa dapat lebih mudah memahami dan terbilang praktis dapat untuk melaksanakan praktikum virtual menggunakan presentation. Kemudian ada yang selanjutnya itu siswa lebih mudah berinteraksi dengan Dinan gitu, sehingga siswa itu merasa enjoy ketika pembelajaran gitu, Pak Ibu. Kemudian di sini Dinan mencatat 2 hal yang masih kurang terkait kegiatan belajar mengajar yang Dinan lakukan. Itu yang pertama, Dinan sendiri belum sepenuhnya dapat merangkul peserta didik atau siswa kelas 11 IPA 1 atau 10 IPA 1 sehingga ikut aktif secara sepenuhnya gitu ketika kegiatan pembelajaran. Kemudian ada kedua, penyampaian bahasa yang masih agak kesulitan gitu ya Pak Ibu. Penyampaian ketika memaparkan materi gitu ya, agar lebih sederhana, agar sesuatu mudah dipahami, agak Dinan masih agak kesulitan. Itu mungkin Bapak Ibu. Baik, silakan dari langsung saja mungkin biar efektif waktunya ya, karena panel saja langsung dari Sri selanjutnya gitu. Nanti biar langsung saja Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin menyampaikan lembar refleksi praktikan atas nama Sri Prihatini dengan NIM 118207063. Untuk aspek yang diamati, yang pertama, praktikan menyampaikan 3 hal positif terkait kegiatan belajar mengajarnya. Untuk yang pertama adalah penyampaian materi dengan suara yang lantang, karena di sini saya sudah kebiasaan memiliki suara yang lantang, jadi bisa menyampaikan materi dengan suara yang lantang. Terus yang kedua adalah kegiatan interaksi dengan siswanya. Dan yang ketiga adalah di sini saya menggunakan virtual fab atau virtual laboratory berupa simulation untuk mempermudah kegiatan praktikum. Oke, yang kedua adalah praktikan menyampaikan 2 hal yang masih kurang terkait kegiatan belajar mengajarnya. Yang pertama adalah manajemen waktunya, karena mungkin di sini saya masih kurang materi, jadi terkadang suka waktunya itu suka kurang gitu, Pak. Terus penyampaian materi saya terlalu cepat gitu. Dan yang terakhir adalah pengendalian kegiatan praktikum. Jadi masih kurang bisa terlibat aktif dalam kegiatan praktikum siswa. Jadi terkadang siswa itu hanya dibiarkan melaksanakan kegiatan praktikumnya sendiri menggunakan virtual. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Elisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Elisa Nurhaliza izin menyampaikan lembar surat. Yang pertama ada aspek yang diamati, yaitu praktikan menyampaikan 3 hal positif terkait kegiatan belajar mengajarnya. Nah, dalam hal positif saya Elisa mencatat dalam pembelajaran Elisa menggunakan media virtual laboratory yaitu PET, sehingga dalam kegiatan itu memberikan pengalaman baru bagi siswa. Lalu selanjutnya itu Elisa itu mudah berbaur ya dengan siswa, sehingga siswa itu dalam pembelajaran nyaman dan enjoy dalam pembelajarannya. Terus selanjutnya ada menyampaikan 2 hal yang masih kurang terkait kegiatan belajarnya, yaitu Eja itu belum bisa mendorong siswa untuk lebih aktif gitu dalam proses pembelajarannya. Terus selanjutnya itu Eja itu masih suka kesulitan ke dalam bahasa atau penyampaiannya, untuk gimana sih nyampaikan materi yang sulit tapi dalam bahasa sederhana. Eja itu masih kesulitan lupa itu. Saja yang itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ada beberapa kendala dan juga mungkin pengalaman menyenangkan di sana. Tadi sudah diceritakan ya dari Dinan, Esri, Elisa. Mungkin tanggapan dari Ibu Guru Pamong sekaligus memberikan masukan saran untuk perbaikan ke depannya terhadap para mahasiswa ini, Ibu. Mangga, Pak Haji. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke refleksi, atas nama pribadi mengucapkan terima kasih Bapak. Ini anak-anak deh. Jadi rekan ya harusnya. Kok jadi anak-anak? Manci Gugur, terima kasih sudah dipilih tempat praktek oleh Sri Elisa Samadinan, yang sebenarnya kedua kali nih Pak. Kalau musim bukan pandemi memang kita nggak pernah kedatangan mahasiswa PPL Fisika. Begitu kalau mata pelajaran lain sih sering begitu ya. Cuma untuk PPL Fisika, PPL Fisika baru tahun kemarin sama sekarang. Sama dari Win Bandung tahun kemarin, sama Win Jakarta ada juga, sama yang sekarang. Berarti udah 3 kali digunakan gitu ya. Hikmah positifnya mungkin bagi kami seperti itu ya, kedatangan mahasiswa begitu. Kemudian untuk refleksi ya Pak. Sebelum ke refleksi, padahal mah Bapak di Antos di Kuningan, ku abdi di dia. Kasumpingan di Antos. Insya Allah Bu. Mohon di pendakna mungkulnya Bapak hapuntenna ya. Ya ge punten nyumput di mana? Ruangannya sering di Aranggo Bapak kelas menuju di Anggo, ada ruangan rapat juga sedang digunakan gitu ya Pak ya.
untuk refleksi Dinan, Sri sama Elisa, ya. Alhamdulillah, kalau segi positif, Bapak per orang apa keseluruhan aja? Per orang Bu, kalau bisa per orang saja nggak apa-apa. Sanes. Kunaon? Ya, punten Bapak, sakenapa? Terus apa Bu? Iya. Per orang ya Pak ya? Mohon. Kalau laporannya itu rinci Bu, supaya rinci per orangnya ini. Untuk Dinan, begitu ya Pak ya. Ini mohon maaf ya Pak ya, jadi isi nama isin ya Apa-apa Bu, ini kan saling belajar itu Bu. Itu tidak akan marah kok Bu, untuk mahasiswa itu udah. Jadi sanes abdi nu panggilna, tapi mohon demi pembelajaran anak-anak juga ya Pak ya. Mohon Bu. Dari segi ini kalau ibu guru kan sebenarnya tidak hanya dilihat dari ketika menyampaikan saja begitu ya Pak ya. Sebenarnya sebelum menyampaikan juga anak-anak sudah lihat fisik kita begitu, penampilan kita sebelum mengajar begitu ya. Mungkin yang positifnya dari bertiga ini sebenarnya sudah siap jadi penampilan Bapak sebagai ibu-ibu guru begitu rapih begitu ya Pak. Maksudnya ketika bu gurunya rapih kan anak juga jadi enak melihatnya gitu. Jadi bu gurunya rapi berarti anak-anak juga harus gitu. Jadi maksudnya kita jadi contoh begitu ya buat anak-anak. Alhamdulillah yang di sini Dinan, Elisa maupun Sri sudah menampilkan seperti itu ya, sosok ibu guru, penampilan sosok ibu guru begitu ya Pak. Untuk Dinan, positif yang lainnya mungkin betul, alhamdulillah Ibu sendiri terbantu dengan pet laboratorinya Pak, virtual lab-nya begitu ya. Jadi anak-anak memang jadi mengenal virtual lab lebih banyak dengan ibu-ibu guru barunya ini begitu ya. Banyak materi yang dikenalkan, bisa latihan juga. Dan kalau secara aslinya, kalau praktikum butuh waktu begitu ya Pak, belum menyiapkan alat dan sebagainya. Berarti sementara kita waktu terbatas, materi harus tersampaikan juga. Nah, dengan virtual lab yang dikenalkan oleh Dinan, oleh Sri maupun oleh Elisa, alhamdulillah terbantu begitu ya Pak ya. Itu mungkin. Nah, untuk Dinan, kelebihan 3 hal positif lainnya ya, ketika menyampaikan materi rapih lah Pak begitu ya, dari awal ketika ada judul dan sebagainya begitu ya, urutan materi sudah rapi begitu, dan ada interaksi dengan siswa. Jadi memang jadi tidak hanya sendiri menerangkan ya, kadang ada tanya jawab dengan siswa begitu, dan itu harus begitu ya Pak ya. Jadi memang anak bukan hanya menerima saja tapi ikut dilibatkan dalam kegiatan kita gitu ya. Sementara mungkin bukan kekurangan apa ya. Ya, yang masih harus diinikan mungkin suara ya Pak ya. Suaranya menurut saya pribadi gitu. Kalau duduk di depan mungkin kedengar, tapi duduk yang di belakang kebetulan karena kan ini sudah di kelas, sementara ruang kelas besar begitu ya. Jadi suara mungkin nanti mah dilatih cocorowokan panginten Pak. Janten ya, suara mungkin ya itu supaya lebih dijelas lagi. Kemudian yang kedua, nah sama seperti Dinan akui, mungkin ketika menyampaikan materi ya mungkin kurangnya itu karena tadi mencari bahasa yang ingin biar anak cepat. Jadi kayak ada mikir-mikir, takutnya salah mungkin begitu ya. Padahal mah kalau jadi ibu guru di depan mah ya kita seperti ya sudah aja anak dianggap ini. Jadi kelihatan ragu-ragunya gitu Pak. Jadi mungkin karena memang masih belajar mungkin ya. Jadi kelihatan ya ragu-ragu. Jadi kadang
suka lihat sebentar-sebentar kelihatan baca buku gitu. Jadi mungkin ya kelihatan dari belakang gitu Pak. Kayak nanti kan biasanya kan di belakang. Jadi kelihatan ini kalau pindah ke meja berarti kurang. Jadi kalau sedang menerangkan di papan tulis tiba-tiba ke meja berarti kurang ada yang terlewat mungkin. Nah, ketakutan. Ya, jadi Berarti blank nih waktu itu di ya depan mungkin blank, seperti lupa. itu. Jadi pindah ke mejanya teh kelihatan deh Pak gitu. Jadi ya sama saya juga sebenarnya ya kadang mah ya Pak ya tidak ini tapi supaya nanti mah jadi nggak terlalu kelihatan lah perpindahan dari papan tulis ke mejanya teh gitu. Iya. Itu mungkin ya. Jadi kesannya kan kayak kurang menguasai kalau kelihatan perpindahan dari papan tulis ke mejanya kayak gitu ya. Ya kalau bisa mah sebenarnya ketika sedang menerangkan, nah kadang mah jadi di depan aja gitu Pak. jadi dekat papan tulis sama meja-meja aja nggak jauh-jauh dari sana gitu. Jadi Itu kan Dinar jalan-jalan lah buat maksud saya gitu malam. jalan-jalan ada jalan-jalannya gitu. Jadi tidak hanya meja Ya, dan papan keliling tulis. ke Kalau belakang. sedang latihan mah ya mereka juga keliling insya Allah ya sudah paham. Cuma ketika menerangkan materi ya kan jadi nggak mesti di depan papan tulis aja, ada ke depan. Jadi kelihatan kita TPD-nya teh gitu kita PD-nya padahal mah kating gitu ya. Tapi kan aya kapayun kapungkerna gitu menjadi mendekati anak begitu meskipun memang ya pokoknya mah katingali siga nu PDW Pak. Nah, PD Dinan. Iya. Laras lepat. Ya, seperti itu mungkin ya Pak ya. Untuk Dina, Aja. untuk Sri, ya. Sri, mohon. Seperti yang sama ternyata suara jelas jadi tulisan kelebihan Sri. Sama saya juga. Kalau Sri suaranya udah lantang Pak, kedengar sampai belakang. Kalau Dinan masih agak ya nggak terlalu keras lah. Tapi kalau Sri mas sudah. Kalau suara ya kelebihan Sri itu mungkin suara sudah jelas, begitu ya. Pet laboratory sudah jalan, begitu dikenalkan dengan anak-anak, begitu ya. Dan karena suara jelas, jadi memang jadi materi seperti terkuasai betul-betul Pak. Dan memang pengaruh guru mungkin dari suara ya Pak ya. Jadi suara modal utama. Iya. Jadi ketika suara lantang ya mungkin seperti itu aja. Jadi seperti menguasai materi dan alhamdulillah sebenarnya menguasai tapi mungkin Sri itu terlalu cepat kekurangannya Pak. Terlalu cepat. Buru-buru. Kata lu di udak-udak waktu perasaan nggak kata apa? Jadi ketika menyampaikan ya seperti itu menurut saya terlalu cepat. Terus ya waktu awal sekali mah ya pasti ketika satu pokok bahasan dilanjut ada contoh soal dulu baru pindah ke yang lain begitu, jangan dibablas diterabas terus teh Pak. Mohon. Ada itu mungkin sedikit tapi udah kesini di awal-awal mah mungkin begitu Pak, jadi diterabas teh Pak terus semua selesai gitu ya. Tapi kata saya nggak bisa kalau di sini mungkin anak-anaknya ya masih satu pokok bahasan ya diberi contoh dulu soal begitu untuk di sini begitu ya Pak ya. Itu kemudian tadi kekurangannya mungkin terlalu cepat sama latihan soal yang tadi ya Pak ya. Selebihnya mah sama dengan yang lain. Sri juga di depannya Neng. Rata-rata mungkin anak-anaknya jadi mungkin begitu ya Pak hanya dari papan tulis ke meja ketika menerangkan. Mohon. Tapi kalau ketika latihan soal mereka keliling sih sudah paham bahwa memang ketika latihan ya membimbing anak keliling. Cuma ketika menyampaikan materi hampir semuanya jadi memang dari bangku ke papan tulis, jarang-jarang ketemu anak di tengah-tengah menerangkan gitu, menyapa dari sebelah sisi mana. Sri, catat. Di sisi sebelah mana teh gitu, jadi pindah-pindah sisi harusnya gitu. Jadi bukan hanya yang dekat. Bukan hanya biar mata siswa itu tidak satu arah terus. Nanti capek itu. Kasihan yang sisi sebelah sana ya Pak. Sisi sebelahnya, iya. Iya, seperti itu mungkin. Untuk
Sudah ya Pak Sri, mungkin tadi terlalu cepat latihannya mungkin. Suara jelas sudah kelebihan, penampilan pada semua juga sudah ya sudah ini. PET juga alhamdulillah semua melaksanakan, jadi tambah nilai plus buat anak-anak begitu ya. Jadi mereka bisa melaksanakan praktikum labnya di kelas, meskipun di kelas tidak ke laboratorium aslinya begitu ya. Untuk Elisa, ya sama penampilan virtual, bedah jalan, kemudian kelebihan yang ininya apa ya? Sebentar, Ibu tulis ini kebaca sendiri. Mungkin tadi interaksi dengan anak begitu ya, memang ada interaksinya. Jadi anak-anak ya berani bertanya begitu ya ketika ke Elisa mungkin. Sementara kekurangannya ya sama deh Pak. Tadi selalu di depan itu mungkin ya. Jadi suara Elisa juga sama suaranya. Elisa itu suaranya Pak. Masih kecil, mungkin belum pede ya Pak. Belum pede jadi ibu guru. Sementara Punten Bu, sebentar ada telepon. Oh. Sebentar ada telepon. Oh, mangga Bapak, mohon. Ini mana di kantor? Di rumah? Ayo tempat tidur. Di hotel. Di hotel ya? Maaf ya. Mangga Bu Haji, apunten ada telepon. Iya, nanti Bapak teh serius. Teraskan deui panginten ada atas sapertos nama. Tadi Elisa paling itu mungkin yang harus diinikan suara ya, belajar lah pidato di depan. Ya, maksudnya dilantangkan lagi lah gitu. Sri ada tos tarik mohon Elisa sama Dinan mungkin suaranya yang agak karena dengan suara keras ya minimal anak ya nundutan teh Pak katingal suara keras mah begitu ya dengan ke anak juga kalau dengan suara keras kan seolah-olah kita menguasai materi saja, minimal menguasai dengan suara anak yang di kelas kan bisa ikut memperhatikan begitu ya Pak. Itu kemudian boleh buat semuanya aja ya Pak ya, mumpung ada Bapak juga mungkin ya. Ini untuk latihan soal mungkin tuh ya Pak ya. Kita ada materi pasti kasih latihan soal begitu ya Pak ya. Mungkin karena ini jarang-jarang bertemu dengan soal fisika SMA begitu ya, kan dia kuliah mah beda ya Pak ya. Kuliah mah materinya ngajar di sekolah mah materinya beda lagi begitu ya, seperti itu. Jadi mungkin harus sering latihan soal maksudnya sebelum ke anak begitu. Jadi jangan sampai ketika di depan ngahulang teh Pak, terdiam. Ini lanjutnya kemakan ada kadang maksudnya ada materi diterangkan tapi di tengah jalan jadi berhenti begitu dan anak menunggu-nunggu teh gitu. Memberikan latihan soal tapi kitanya sedikit terhambat teh begitu Pak. Ada materi yang mungkin belum ya. Jadi ada soal begitu. Jadi ketika sedang latihan soal tiba-tiba berhenti. Nah, maksudnya jadi anak kayak nungguin kita gurunya kelihatan nggak siapnya gitu aja. Mungkin kalau kita sering latihan soal mungkin sebelum atau ya, jadi ketika mengerjakan soal ya kalau minimal ini mungkin tadi ya Pak, jadi mungkin karena blank teh apa panginten jadi nutos di bumi disiapkan oge jadina hilap panginten gitu. Tos ningali barudak mah jantena cover ka mana panginten gitu.
Tapi dah insya Allah dengan sejalan waktu insya Allah anak-anak ini jadi anak-anaknya Bapak pada mah jadi rekan nantinya ini teh. Ya. Kalau Sri anak-anak soalnya memang anak saya di sini gitu. Anak saya Sri mana tadinya di sini begitu ya. Alumni mohon Bu. Iya. Ya insya Allah Bapak mereka bertiga sudah siaplah jadi ibu-ibu guru fisika gitu. Ikut meramaikan dunia pendidikan fisika. Begitu ya. Mohon Bapak. Itu mungkin yang bisa disampaikan Bapak. Ya. Hatur nuhun Bu, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Aji atas masukan, saran terkait dengan pengalaman mahasiswa kami ini selama praktikan menjalani PPL di MAN 1 Kuningan. Tolong semuanya dicatat ya itu tadi masukan-masukannya, walaupun ada record ya, ada rekaman, itu dicatat, digaris bawahi ya. Semuanya itu dalam rangka untuk perbaikan dan peningkatan kualitas kompetensi kita. Tidak ada maksud dari Bapak dosen, dari Ibu Guru Pamong untuk menjelek-jelekan mahasiswa, itu tidak ada. Yang merefleksikan untuk memperbaiki ya. Seperti halnya kalian ini berkaca di cermin. Oh, ini jilbabnya kurang ke kanan, kurang ke kiri. Itu refleksikan seperti itu. Dicari bagaimana yang simetris, yang bagus, yang pas, supaya dilihat orang, dilihat kita sendiri itu bagus. Begitu. Dari Bapak masukannya ya terkait dengan pelaksanaan PPL di sana. Bapak juga minta laporan kan kemarin terkait dengan laporan observasi, kemudian laporan video mengajar, kemudian juga RPP. Itu Bapak sedikit mencatat untuk RPP khususnya dari ketiga praktikan ini, untuk format RPP dari yang di buku panduan itu kan Permen 22 2016 ya. Kalau kita masih menggunakan yang itu. Saya melihat di RPP yang digunakan Sri, Dinan dan Elisa itu menggunakan RPP yang 1 lembar. Ya, RPP 1 lembar. Apakah itu memang dari MAN 1 Kuningan seperti itu atau bagaimana? Iya. Ya Bapak pakai yang 1 lembar untuk RPP-nya. Oh, begitu, iya. Mohon. Karena dianggap masih pandemi begitu. Jadi iya, Bu. Nah, itu mungkin menjadi salah satu penyebab kalian ini mahasiswa-mahasiswa ini sedikit blank di depan. Karena kalian belum se-expert Bu Haji. Kalau Bu Haji kan sudah berpuluh-puluh tahun mengajar. Dengan RPP 1 lembar itu nggak masalah. Sudah ini ya, sudah berpengalaman sekali kalau Bu Haji dengan RPP 1 lembar. Nah, Elisa Dinan dengan RPP 1 lembar saat blank itu yang mau dilihat apa? RPP-nya cuma 1 lembar. Iya. Gitu. Kemudian saat skenario pelaksanaan pembelajaran itu pun juga mungkin jadi agak tersendat-sendat karena kalian belum seahli dan seprofesional Bu Haji. Kalau Bu Haji Yanti kan sudah berpengalaman, sehingga kalau diminta mengajar dengan persiapan RPP 1 lembar sih nggak masalah. Nah, untuk Elisa, Sri, dan Dinan, karena kalian masih belajar, tentu kalau bisa sedetail mungkin di RPP yang digunakan itu, walaupun untuk keperluan administrasi sesuai dengan di MAN 1 Kuningan 1 lembar, oke, nggak masalah. Cuma itu dirinci lagi saat mau mengajar begitu. Sehingga benar-benar skenarionya itu runtut. Kalau saya membaca skenarionya Sri, kegiatan pendahuluan, inti, penutup, itu hanya ini saja, secara umum saja, ya. Makanya itu agak tersendat-sendat saat mengajar begitu. Itu masukan yang pertama. Kemudian yang kedua,
terkait dengan variasi media. Jadi walaupun ICT itu bagus ya, itu kalau siswa tetap perlu untuk melihat dan mengamati langsung objeknya itu, ya. Jadi dalam kegiatan pembelajaran fisika untuk percobaan, untuk demonstrasi yang kira-kira itu memang belum tersedia alat dan rumit untuk menyiapkannya, oke kita pakai PET misalkan. Tetapi kalau memungkinkan ya, itu bisa ada di sekitar mahasiswa, di sekitar siswa, alat dan bahannya, itu alangkah lebih baik yang nyata, yang kontekstual, begitu ya. Itu masukan yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah betul tadi yang soal-soal tadi ya, sehingga untuk lebih diperhatikan supaya dalam pemberian latihan soal itu harus sudah dikerjakan dulu oleh praktikan. Jangan memberikan soal tapi belum tahu jawabannya. Nah itu pasti di depan kelas ya kita masih mikir-mikir ya. Sebelum mengajar makanya di RPP itu sudah ada jawabannya misalkan sudah kita kerjakan untuk contoh soal semacam itu. Dan saya mengamati untuk contoh soal itu diupayakan untuk yang terkait dengan apa ini namanya literasi sains ya. Ada literasi sainsnya, ada yang faktual, konseptual, prosedural. Itu variasi itu saya belum melihat dari yang Elisa, Sri dan Dinan begitu. Nah, itu mungkin masukan saja dari Bapak terkait dengan video RPP yang sudah Bapak lihat dari tugas apa yang sudah dilakukan selama pengajaran terbimbing kemarin. Begitu. Demikian Ibu yang saya dapat sampaikan untuk masukan-masukan ke mahasiswa saya ini. Terima kasih banyak Bu atas bimbingannya dan arahannya kepada mereka. Maaf juga bukan ini karena saya bukan ahli padahal mah. Enggak ahli Bapak. Sama-sama saja. Nah, ya. Untuk ujian rencananya bagaimana Sri supaya bisa diatur dan jadwalnya tidak berbarengan dengan sekolah yang lain begitu. Dinan, Elisa. Bapak untuk Man 1 Kuningan mah enggak streaming Pak, tapi di video. Oh, direkam. Iya Pak, direkam. Oke, boleh direkam boleh. Nanti rekamannya segera dikirimkan ke Bapak kalau sudah. Jangan lupa beserta RPP-nya ya, RPP dan kelengkapannya. Itu RPP-nya kalau buat ujian yang satu lembar apa yang lengkap? Yang lengkap. Oh, yang lengkap. Kalau untuk ujian RPP-nya yang lengkap Pak? Atau gimana? Bu, yang lengkap. Yang lengkap aja, jangan yang lengkap, satu lembar. Yang lengkap. Supaya nanti terlihat tidak coba ini apa namanya perbedaan efeknya terlihat tidak. Kalau mengajar dengan RPP 1 lembar. Begitu. Iya, mangga. Kalau yang kemarin-kemarinnya Pak, kan kita pakainya 1 lembar. Yang kemarin-kemarin waktu penilaian itu diganti jangan. Diganti yang lengkap atau sudah saja? Yang sudah ada saja Bu, nggak apa-apa. Sudah khusus untuk ujian saja ya harus lengkap. Khusus untuk gitu ya? ujian. Ya, khusus untuk ujian. Ya, makanya kan ada refleksi ini kan dalam rangka untuk melihat nanti misalnya ada yang perlu ditingkatkan tidak, yang perlu diperbaiki tidak. Maaf juga ini Bapak pakai yang 1 lembar, jadi ke anak-anak juga. Maksudnya di kita pakai yang 1 lembar, jadi ketika anak-anak tanya RPP ya juga saya menyuruhnya yang 1 lembar karena di sini pakainya yang 1 Wah, lembar. anak-anak ya senang sekali Bu kalau 1 lembar itu. Iya Bapak. Senang banget, senang sekali ya. Biasanya berlembar-lembar, ini ada alhamdulillah cuma 1 lembar ya. Iya Pak. Apunten ya Pak, apunten. Harus bias Bu, karena kan itu memang harus mengikuti apa yang ada di madrasah. Cuma untuk ujian supaya
serampak sama dengan madrasah-madrasah yang lain supaya penilaiannya pun juga nanti sama. Iya, Pak. Ada lagi yang mau disampaikan, Sri, Elisa, Dinan, mau ditanggapi? Ayo. Dari masukan, saran dari Bu Haji, kemudian dari Bapak, kalau ada yang mau ditanggapi silahkan. Menyanggah ya Pak, kata Bu Yanti suaranya kecil. Enggak, Pak, saya udah gede gitu Bu ya. Menyanggah yang disampaikan Bu Yanti. Boleh, silahkan kalau ada. Insya Allah sudah cukup Pak, Bu. Terima kasih sudah atas cukup. masukannya untuk kami semua. Semoga kami bisa lebih memperbaiki untuk pertemuan ke depannya. Kan berarti 2 pertemuan lagi ya? Masih ada berapa? 2 pertemuan lagi kan? Ya. Ya, dua dengan ujian kan begitu ya. 2 dengan ujian. 2 dengan Pak. ujian. Iya, mohon 2 dengan ujian. 2 dengan ujian sehingga mudah-mudahan bisa diperbaiki lagi untuk penampilan berikutnya. Iya, amin. Nah, terima kasih Bu Haji atas waktunya. Sami, Bapak. Mohon maaf ini mengganggu ya. Maaf juga telat tadinya habis dari kelas ya. Sami-sami Baik Bapak. ke mahasiswa semuanya, ya Bu, mahasiswa semuanya atas waktunya, dan dari Bapak apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Mangga Bapak, pamit. Atur dulu Ibu, mohon izin dulu. Ya, diantos mangga di Kuningan. Mohon siap, ya Allah Bu. Pak, yuk. Mana nih? Dah, udah dalam. Dah, selesai.